mempelajari firman Tuhan, kita belajar mengenai doa yang benar. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Siapa di antara kita yang suka menghafal ayat-ayat emas? Yohanes 15 ayat 7 ini juga sebagai ayat emas. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Nah ini favorit ini. Mintalah apa saja yang kau kehendaki dan kamu akan menerimanya. Minta apa saja boleh. Lalu bagaimana? Apa itu doa yang benar? Saya mengatakan semua doa benar. Hanya saja setiap doa itu ada levelnya. Ada cara meminta seperti anak balita. Ada cara meminta seperti anak teenage. Ada cara meminta seperti orang yang sudah dewasa. Nah, jadi semua doa itu betul. Apa sih definisi doa itu? Doa permohonan, harapan, permintaan, pujian kepada Tuhan. Kita tahu semuanya ini. Berdoa itu memanjatkan permintaan kepada Tuhan. Dan definisi doa menurut Alkitab, doa pun mengandung gagasan meminta, memohon, mengemis, memohon belas kasihan seperti orang miskin, memohon belas kasihan Tuhan. Dan ini benar adanya. Kata berdoa dalam bahasa Ibrani itu balal, dan kemudian bentuk nominanya itu tefilah. Nah, orang Yahudi Anda tahu suka pakai tali sembayang, namanya tefilin yang diikat di tangan kirinya. Kenapa diikat di tangan kiri? Karena tangan kiri mereka memegang gulungan kitab Taurat di dekat jantungnya di sini. Jadi Torah itu ada di jantungnya orang Yahudi dan kemudian ada ayat yang tertentu ditaruh di kepalanya itu tefilin shel rosh. Jadi tali sembayang yang di kepala, yang ada patamnya di sini, biasanya Ulangan 6 ayat 4. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengar Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, monotheism. Dan kemudian ada juga tali sembayang yang ada di tangan kirinya. Karena mereka memegang Torah yang ditaruh di dada kirinya, tempat jantung kita berada. Dan itulah tali sembayang. Dan saya menggunakan kerudung doa, mantilah. Ini biasa yang dipakai oleh saudara kita, orang Ortodoks dan orang Katolik. Jadi ini bukan kerudungnya orang Muslim, ini kerudung doa mantilah. Dan kita di sepanjang Alkitab juga dikasih tahu, minta, cari, ketok. Maka kamu akan mendapat, kita baca ayatnya Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ada ayatnya. Jadi minta apa saja boleh. Jadi enggak ada doa yang enggak benar, semua doa benar. Hanya saja kita sekarang belajar mengenai apa sih doa itu. Barangkali kita terbiasa dengan doa yang nulis ada listnya, ya. Biasa kita di sini doa minta nanti supaya job interviewnya itu diterima untuk pekerjaan yang baru. Doa untuk kesembuhan bapaknya. Doa untuk gimana caranya kita dapat rumah yang baru dan nanti mendapatkan pemukiman yang baik untuk keluarga kita. Doa untuk kesehatan, doa untuk bisnis kita, doa untuk iman kita. Nah, doa-doa ini semuanya benar. Tapi perhatikan, doa semuanya ini adalah bersifat egosentris. Untuk aku, supaya aku selamat, supaya aku diberkati, supaya aku makmur, supaya aku. Nah, banyak juga di antara kita, kalau ke gereja carinya apa? Cari penghiburan, yang khotbah enak apa enggak? Musiknya enak apa enggak? Song leadernya enak apa enggak? Untukku. Apakah ini salah?
Enggak 100% salah. Ya. Dan doa itu adalah daftar permintaan. Kita berpikir Allah itu sumber mujizat, penyembuh, pemberi sukses. Maka kalau dekat dengan Tuhan, kita akan zero problem. Tapi sebenarnya zero problem ini enggak pernah dijanjikan Tuhan. Kenapa? Karena Kejadian 3 ayat 19. Tuhan mengatakan dalam kejatuhan Adam itu terkutuklah tanah. Dan ini belum dicabut. Selama kaki kita menginjak tanah yang sudah dikutuk oleh Tuhan, maka akan selalu ada problem. Dan kita harus tahu Kejadian 2 ayat 7. Tuhan menciptakan manusia dengan dua unsur. Unsur pertama adalah unsur tanah. Unsur kedua adalah unsur yang kekal dari Tuhan, yaitu nafas roh yang dari Allah yang dihembuskan sendiri ke dalam hidungnya Adam. Pada awalnya Tuhan tidak berencana Adam ini mati. Menciptakan manusia dengan sangat sempurna, enggak sakit, enggak menua, enggak mati. Tapi Adam menua, sakit, mati. Kenapa? Karena di dalam diri Adam ada tanah. Dan tanah itu dikutuk oleh Tuhan, maka kemudian manusia bisa sakit, bisa menua, bisa mati. Ibu-ibu ada yang mandul, tidak melahirkan anak, dan anak yang dilahirkan ada di antaranya yang tidak normal. Kenapa? Karena unsur tanah mendapat kutuk dari Tuhan. Tetapi yang tanah biarlah menjadi tanah, debu kembali menjadi debu, roh kembali kepada yang mengaruniakannya. Dan unsur debu ini yang dibiarkan Tuhan mati, tetapi Tuhan memberikan penebusan melalui kematian Kristus, maka kita dapat mencapai kehidupan yang kekal dengan iman kepada Yesus Kristus saja. Nah, jadi kalau kita mencari Tuhan hanya untuk sukses, hanya untuk zero problem, itu adalah keinginan yang tidak akan tercapai. Siapapun di level apapun kita akan menemui problem-problem. Dan di sini pun Tuhan Yesus pernah menegur orang-orang Israel sendiri, Yohanes 6 ayat 26, ngapain kamu cari aku? Kamu mau cari mujizat karena perutmu kenyang, kamu dapat roti. Jadi untuk apa kita ke gereja? Untuk kenyang, untuk dapat roti. Ya. Nah, jadi apa definisi doa? Definisi doa menurut sang pemazmur. Mazmur 17 ayat 15. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Jadi di sini definisi doa untuk level kerohanian yang tertinggi adalah mencari wajah Tuhan. Tuhan sebagai Bapa tentu tidak ingin anak-anaknya itu balita terus. Dan Pastor Roni di sini tentu tidak akan menggembalakan taman kanak-kanak terus kan. Kita harus semua menjadi orang-orang Kristen yang dewasa. Ada amin di sini. Bagaimana kalau kita berdoa tidak hanya untuk berharap untuk lulus ujian, untuk tokoku laris, untuk kesembuhan, supaya aku jangan hidup miskin. Di kitab Wahyu ada salah satu jemaat yang mendapatkan pujian dari Tuhan. Itu bukan jemaat yang kaya raya, bukan jemaat yang luar biasa terkenal, tetapi justru jemaat yang teraniaya. Dan ketika Tuhan melihat aniaya pada jemaat itu, bukannya ngasih mujizat terlepas dari aniaya, malah dikasih nubuat akan terjadi aniaya selanjutnya. Wow. Dan ini Tuhan berikan kepada jemaat yang dewasa. Kita baca ayatnya. Wahyu 2 ayat 9 sampai 11. Surat kepada jemaat Smyrna. Aku tahu kesusahanmu, kemiskinanmu. Tuhan itu tahu kesusahannya
jemaat Smyrna, kemiskinannya jemaat Smyrna. Lalu Tuhan mengatakan, maka engkau akan diberkati berlimpah-limpah, asetmu akan bertambah, depositomu akan bertambah. Apakah demikian? Enggak. Tetapi yang dilihat Tuhan di sini adalah kekayaan secara rohani. Namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Ya. Jadi orang-orang Yahudi itu penyembah Allah Israel. Tapi mereka disebut penyembah iblis. Nah, ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus kau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Ya ampun, udah tahu susah, malah dikasih nubuat di antaramu akan masuk penjara. Supaya kamu dicobai dan kamu akan memperoleh kesusahan selama 10 hari. Bukannya dilepaskan dari pencobaan, tapi malah dikasih nubuat dapat kesengsaraan lebih lagi. Tapi pesan Yesus Kristus di sini, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Jadi di sini terhadap jemaat yang sedang sengsara, yang teraniaya, bukan dikasih solusi bumi. Kalau dikasih solusi bumi dong, nanti pejabat-pejabat ada yang baik dan akan melepaskan engkau dari penjara itu, bukan. Ya, tapi apa? Tuhan janjinya apa? Solusi surga nanti. Di bumi tetap teraniaya. Wow. Jadi kalau kita selalu berharap kalau dekat Tuhan harusnya zero problem, itu adalah suatu harapan yang belum tentu terjadi. Ya. Tapi biarlah kita semua memiliki suatu level kerohanian seperti sang pemazmur. Ini adalah ayat yang sangat terkenal, tapi nilai kerohaniannya itu sangat dalam. Mazmur 23, siapa yang gak hafal ayat ini? Anak-anak sekolah minggu semua hafal kan? Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya, dan seterusnya. Di sini menarik. Dan kiranya Mazmur pasal 23 ini menjadi pedoman bagi kita semua. Ayat ini dalam bahasa asli menarik. Ya, kita mendapati bahasa Indonesia, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Haleluya. Terjemahan ini benar, tapi kurang dalam. Terjemahan King James lumayan. The Lord is my shepherd, I shall not want. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Ini agak mendekati kata-kata dalam bahasa aslinya. Adonai Roy, lo eksar. Tuhan adalah gembalaku. Kalau Tuhan adalah gembalaku, aku gak perlu ingin. Apa keinginan kita? Nambah aset, nambah jumlah deposito, nambah jumlah rekening di bank, nambah ini, nambah permatanya, nambah emasnya, nambah bitcoinnya, nambah sahamnya. Tapi di sini, di titik tertinggi dari kerohanian Raja Daud, dia mengatakan, kalau Tuhan gembalaku, dia seolah-olah bertanya, ingin. Gak sempat ingin. Karena apa? Karena Tuhan gembalaku, dia tahu apa yang aku perlukan. Aku tak perlu ingin. Ada amin di sini. Jadi apakah doa kita masih berisi list permintaan? Kita selalu diajar doa pagi yang isinya terbanyak itu hanya puji-pujian, bukan? Dan itu kiranya menjadi contoh doa kita sehari-hari.
bukan hanya meminta. Kalau Tuhan adalah Bapa kita, Dia tahu apa yang kita butuhkan. Pada Juni yang lalu kita belajar tentang kata korban. Yang dimana kata korban dalam bahasa Indonesia itu sudah beralih maknanya. Korban banjir, korban kecelakaan, korban bencana alam, korban perasaan. Ya kan? Tapi sebenarnya kata korban itu berasal dari kata Ibrani karaf. Karaf itu mendekat. Jadi korban itu harga mendekat. Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah mati. Hutang dosa adalah mati. Dosa menyebabkan perpisahan antara Tuhan dan ciptaannya. Maka harus ada harga mendekat. Seharga apa? Seharga nyawa. Di perjanjian lama dirupakan dengan persembahan binatang-binatang yang tahir dan semuanya itu adalah lambang yang nantinya akan digenapi oleh korban Yesus Kristus. Jadi korban sebenarnya itu harga mendekat. Pihak yang tidak bersalah dibuat seolah-olah bersalah untuk membayar hutang dosanya manusia yang upahnya adalah mati. Dan dari sini kemudian kata itu beralih makna. Jadi korban kecelakaan, korban banjir seperti casualty atau victim. Tapi sebenarnya korban itu bukan korban casualty tapi harga mendekat. Nah, bagaimana dengan korban kita hari ini? Korban kita hari ini, harga mendekat kita hari ini apa? Yaitu seperti yang ditulis dalam Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Korban untuk hutang dosa sudah dilunasi Kristus. Tapi kita tetap harus memberikan korban. Apa tadi korban? Harga mendekat. Harga mendekatnya dengan apa? Korban syukur. Kita baca ayatnya, ayat 15. Oleh sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan Allah. Nah, jadi doa utamanya harus merupakan korban syukur yang memuliakan namanya. Dan jangan lupa ini. Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban yang demikian Tuhan masih memandang ini. Ini harga mendekatmu. Yang demikian berkenan kepada Allah. Korban untuk dosa sehingga kita selamat sudah lunas. Tapi tetap ada korban harga mendekat kita kepada Tuhan. Korban syukur, perbuatan baik, memberikan bantuan kepada sesama. Ya, kalau orang Kristen pelit, saudaranya susah, kita cuek aja. Tuhan seolah-olah bilang begini, kamu malu-maluin aku. Dan sebagai orang yang sudah ditebus, kita semuanya yang bukan orang Israel ini, kita bukan orang Yahudi kan, bukan bangsa pilihan Tuhan. Tetapi kita diperkenankan masuk ke dalam kahal Elohim, jemaatnya Elohim, kita seolah-olah bangsa yang ditempelkan pada satu pokok anggur. Nah, sekarang kita akan bicara mengenai tanah Israel, yaitu tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madu. Maka banyak sekali pengajaran Kristus yang berkenaan dengan tanah yang berlimpah susu dan madu, dan tanah itu diberikan kepada bangsa Israel seperti yang dituliskan dalam Zakaria 2 ayat 12 sampai 13. Dan inilah tanah perjanjian bagi Israel. Tanah perjanjian bagi Israel ternyata bukan hanya tanah Kanaan atau yang hari ini disebut dengan Palestina setelah Kaisar Hadrian memberikan nama Palestina pada tempat itu pada tahun 135 Masehi. Dan kemudian tanah itu menjadi rebutan antara Israel dan orang-orang Palestina. Bukan itu saja ternyata. Kita baca di sini bahwa tanah perjanjian seperti yang ditulis dalam Kejadian 15 sampai 18 adalah tanah yang dimulai dari sungai di Mesir,
Wow. Kemudian sampai di sungai besar itu, yaitu sungai Efrat. Dan area ini pada zamannya Salomo itu pernah dikuasai. Jadi kalau ada perang hari ini, negara-negara tetangga Israel itu memerangi Israel karena mereka tahu sebenarnya Israel tidak hanya mengklaim tanah Kanaan saja, tetapi Mesir sampai ke sungai Efrat. Wow, Anda bayangin kalau ini akan dirupakan seperti zamannya Salomo, pastilah ada perang besar. Tapi tanah utama yang diberikan kepada orang-orang Israel adalah yang di Kanaan, dan tanah ini berlimpah susu dan madu. Ulangan 8 ayat 7 sampai 10, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, danau, dan keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan gunungnya kau gali menjadi tembaga, ayat 10, dan engkau akan makan dengan kenyang dan engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya di situ. Jadi di sini ada 7 spesies yang sangat tumbuh subur di tanah suci. Ya, di antaranya adalah pohon anggur. Spesies-spesies yang khusus di Israel ini sering menjadi perlambangan dalam pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai gefen, pokok anggur. Nah, itu ada tulisan 133. Apa itu maksudnya? Nah, itu adalah jumlah dari aksara Ibrani gefen. Nah, karena aksara Ibrani itu mengandung angka, maka ada angka-angkanya. Jumlah pohon anggur, nilai gematriannya itu 133. Kita baca. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, saya baca lengkap dulu supaya kita tahu konteksnya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Perhatikan ayat 4. Tinggallah, saya kasih warna merah, di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sebab seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya, barang siapa tinggal, dwell bahasa Inggrisnya, di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal, dwell, di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7, jika kamu tinggal, dwell bahasa Inggrisnya, di dalam aku dan firmanku dwell, tinggal, dan kamu minta apa saja yang kamu gendaki dan kamu akan menerimanya. Dan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah muridku. Jadi apa yang dimaksud dengan kata tinggal yang diulang-ulang sebanyak 5 kali? Tuhan Yesus menggambarkan dirinya adalah pohon anggur, dan kata anggur di sini gefen, ya, walaupun Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, tapi bayangkan murid-murid Kristus itu kan semuanya orang-orang Yahudi. Yesus kalau nggak ngomong bahasa Ibrani ya bahasa Aram kan. Maka kita coba menggali apa yang dimaksud dengan kata pohon anggur, bahasa Ibraninya gefen. Karena sebenarnya bahasa Ibrani
dalam Alkitab Ibrani itu mengandung letterisme Yahudi. Ya, ada filsafat letterisme, filsafat huruf. Yang pertama adalah gematria, kedua notarikon, ketiga temura. Apa itu gematria? Gematria adalah nilai angka dalam suatu kata. Notarikon adalah lambang-lambang dari huruf, itu memiliki lambang-lambang sendiri, makna-makna sendiri. Jadi satu huruf bisa satu kata. Kemudian ada temura. Jadi kalau kata dalam bahasa Ibrani itu dibolak-balik, bisa menimbulkan kata-kata yang berubah tapi berhubungan. Nah, dalam gematria ilmu angka Ibrani, ya, kata geven itu ada gimel nilainya 3, ve nilainya 80, nun nilainya 50, jumlahnya 33. Berhubungan dengan kata Ibrani lainnya, yaitu nefek, sprout. Kalau kamu tidak berbuah, kamu bukan pohon anggur. Maka kamu akan dibuang dan dibakar. Dan nilai kematiannya di sini sama 133. Nah, jadi inilah benefit kalau kita mempelajari sastra bahasa Ibrani. Kita akan mendapatkan kata-kata yang berhubungan dalam ucapan Yesus. Yang walaupun dalam perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Tapi kita bayangin coba. Waktu itu Yesus akan menggunakan dua kata ini. Kalau geven itu enggak nefek, maka ranting itu akan dibuang. Nah, jadi bagaimanapun suatu terjemahan itu hanya suatu tafsir dan ada banyak sekali lost in translation. Yesus Kristus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Bapakku adalah petaninya. Ya, aku pohonnya, Bapakku petaninya. Kalau engkau tidak berbuah, konsekuensi bukan dari Yesus tetapi dari Bapa yang dimana Dia akan memotongnya. Nah, kita belajar bahasa Ibrani sedikit. Gunting untuk memotong buah anggur dalam bahasa Ibrani itu mashmerah. Mashmerah. Kira-kira dekat dengan kata apa nih? Mashmerah, masmer, masmur. Nah, jadi ini berkaitan dengan budayanya orang Yahudi. Kalau mereka panen anggur, motongin pohon anggur itu dengan bermasmur, maka gunting panen itu namanya masmerah. Kalau gunting biasa namanya beda lagi. Karena ini menggunakan gunting panen, maka pakainya masmerah. Kenapa? Karena memang demikianlah Tuhan seperti bermasmur. Oh, anakku berbuah. Kita semua bermasmur. Kita mendapatkan jiwa-jiwa baru yang diselamatkan. Maka pohon anggur itu harus sprout out. Harus berbuah. Nah, sekarang kita mempelajari lost in translation. Bukan salah terjemahan, tetapi lost in translation. Ada banyak sekali lost in translation dalam Alkitab kita akibat perpindahan bahasa. Dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Indonesia, dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Inggris, dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Semuanya itu membuat maknanya itu tidak persis sama dan membuat terkikis. Ada pepatah dalam bahasa Inggris, something always lost in translation. Perhatikan tadi, saya mention berkali-kali tentang kata tinggal. Apa yang dimaksud dengan tinggal? Kalau tinggal di dalam rumah Tuhan, terus semua kebutuhan kita terpenuhi gitu? Apakah itu maksudnya tinggal? Ternyata tinggal yang dipakai Tuhan Yesus, yang dimana dalam bahasa Ibrani itu punya dua kata. Kata tinggal dalam bahasa Ibrani itu yashav, artinya duduk. Dan kata duduk itu seperti bahasa Indonesia. Dari kata duduk muncul kata penduduk. Dan kemudian dalam bahasa Ibrani untuk tinggal, dwell, itu ada kata amat, berdiri. Itu juga dalam artian kata dwell atau tinggal. Tapi ketika Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdiam di dalamnya, itu
Tuhan Yesus nggak pakai kata yashaf yang duduk leye-leye, no. Pakainya apa? Pakainya kata berdiri. Dan bahasa Yunaninya pun pakai kata berdiri, mone. Nah, maka saya akan membacanya secara berbeda, secara harfiah, bagaimana kata ini ditulis di dalam bahasa Yunani maupun Ibrani, dua-duanya memakai kata berdiri. Jadi artinya kalau tinggal di dalam Yesus bukan tinggal leye-leye. No. Tapi apa? Berdiri. Anda bisa bayangin. Kalau kita punya rumah, tempat kita pulang. Pulang untuk apa? Istirahat, nonton TV, makan, duduk. Tapi kalau ada rumah yang orang tinggal di dalamnya berdiri, saya tanya, siapa yang berdiri? Saya tanya, satpam, soldier, tentara. Jadi kalau tinggal di rumah tapi berdiri bersiap itu tentara. Jadi ternyata apa yang dituliskan dalam Yohanes pasal 15 ini, Yesus bicara dalam konteks kemiliteran. Wow, jauh banget ya. Jadi nilai ini yang terkikis gara-gara ada terjemahan. Bahasa Inggris nulis dwell, bahasa Indonesia nulis tinggal, berdiam. Ya. Nah, semuanya ini mengandung kata istirahat, leye-leye. Ternyata Tuhan Yesus tidak mengatakan kamu beristirahat di dalamku. Tapi kamu seperti seorang soldier, seperti seorang tentara yang berdiri. Kita baca sekarang ya. Tinggallah. Sekarang saya membacanya demikian. Tinggallah berdiri bersiap di dalam aku. Dan aku di dalam kamu. Seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal berdiri bersiap. Pada pokok anggur demikian juga kamu tidak akan berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal berdiri bersiap di dalam aku. Paham? Jadi di sini konteksnya konteks tentara yang bersiap dan Yesus sebagai panglimanya. Jadi bahasa Yunaninya sama. Menggunakan kata moni, berdiri. Bahasa Yunani yang lain untuk kata tinggal dwell itu diamoni. Anda tahu kata dia itu artinya through, across, over, setelah berdiri. Jadi tempat tinggal itu untuk istirahat. Tapi di sini kata dalam bahasa asli Yunani tidak menggunakan diamoni tapi menggunakan kata moninya saja. Berdirinya saja. Dan ini equal dengan kata-kata Yesus yang orang Yahudi yang menggunakan bahasa Ibrani atau bahasa Aram. Equal dengan kata amat, berdiri, to stand. Berdiri bersiap seperti tentara. Jadi kalau dengan Tuhan Yesus bukannya leye-leye. Anda jangan berharap kalau nanti diberkati itu nanti akan plesiran doang. No. Justru apa? Bekerja. Tidak ada nganggur. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah berdiri bersiap seperti ini. Tentara Romawi model itu. Ya. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau dia tidak berdiri bersiap pada pokok anggur. Bahasa Ibraninya. Imdubi. Berdirilah di dalam aku. Berdiri bersiap. Ini kata-kata Ibraninya. Dan kata Yunaninya pun sama. Dan dalam perikop ini tidak menggunakan kata to abide, tinggal dalam istilah yang biasa. Diamoni, tapi diambil moninya saja. Diambil berdirinya saja sehingga kata moni equal dengan kata Ibraninya amat berdiri. Jadi kalau datang ke rumah Bapa nanti pun ya tadi dinyanyikan keinginanku ketika kita masuk ke rumah Bapa. Dan sebenarnya di rumah Bapa Yesus tidak mengatakan itu tempat pleasure, no. Kalau mungkin agama lain menggambarkan surga itu dipenuhi dengan
bidadari-bidadari dan bisa minum minuman keras, bisa pesta-pesta. No. Ya, kita baca bagaimana Tuhan Yesus menggambarkan rumah Bapa. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku ada banyak tempat. Apakah ini ditulis dengan diamoni? No. Ditulis apa? Moni. Banyak tempat apa? Tempat berdiri. Jadi bukan leye-leye. Bukan senang-senang sama bidadari. Enggak. Di sini kita bekerja sama seperti Bapa. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kalian. Aku tidak akan berkata begitu kepadamu sekiranya itu tidak demikian. Jadi di sorga, ya, jangan kira di sana pun cuma leye-leye. No, di sana apa? Di sana bekerja. Yesus sebagai anak tunggal Bapa memberikan kesaksian tentang itu. Yohanes 5 ayat 17b. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Kalau kita sebagai tentara Kristus, kita pun berdiri, kita pun bekerja. Jadi konsep kerja itu adalah konsep surgawi. Adam ketika diciptakan, dia tidak diciptakan untuk leyeh-leyeh di Taman Eden. Tetapi dikatakan apa di sini? Dikatakan untuk mengusahakan bahasa Indonesianya. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk tidur-tiduran. Untuk leye-leye. Untuk main-main dengan kucing, dengan anjing dan lain-lain. Bukan. Tapi apa? Untuk mengusahakan. Bahasa Ibraninya avoda. Ring the bell. Avoda dengan kata, dekat dengan kata apa? Avoda. Dari kata avoda bahasa Ibrani muncul kata Arab ibadah. Jadi dalam bahasa Ibrani kata kerja avoda, kata worship juga avoda. Jadi di sini memberikan satu pengertian pekerjaanmu, ibadah. Anda jadi apa? Profesi sehari-hari untuk mata pencarian, jadi guru, itu ibadahmu. Anda sebagai pengusaha, itu ibadahmu. Anda sebagai siapapun, dalam pekerjaan Anda sebagai aparat negara, ibadahmu yang dimana di dalam pekerjaan Anda harus memberikan kesaksian tentang Kristus, maka inilah ibadahmu. Avoda. Nah, jadi Adam pun konsepnya bukan konsep leye-leye, tapi apa? Beravoda, mengusahakan ibadah, kerja, usaha, work, memelihara taman itu. Cuman bedanya apa? Sebelum kejatuhan di Eden, Adam bekerja dengan sukarela, dengan tidak berpeluh. Kapan Adam bekerja dengan berpeluh? Nanti dituliskan dalam Kejadian 3 ayat 17 sampai 19, di mana gara-gara Adam berdosa maka dia bekerja dengan berpeluh sampai nanti kamu kembali menjadi debu karena engkau diambil dari debu. Nah, jadi konsep Alkitab adalah kerja, 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 bukan leye-leye. Ya memang Alkitab juga menuliskan bahwa di sorga ada puji-pujian yang luar biasa. Yes, ya. Tetapi konsep kerja ini juga menjadi dominasi dari apa yang nanti kita lakukan di sorga. Jadi jangan mengharapkan apa yang gak bisa kita dapat. Oh, kita gak bisa plesiran. Cuman orang kaya saja yang bisa plesiran. Nanti kita di sorga kita dapat plesiran. Begitukah? Ternyata enggak. Yesus Kristus mengatakan rumah Bapa itu moni, tempat berdiri yang dimana nanti kita semua bekerja dengan cara berdiri. Dan Tuhan adalah panglima bala tentara surga. Ada banyak konteks militer di dalam Alkitab kita. Termasuk tadi berdiri bersiap seperti seorang tentara. Melekat pada Yesus bukannya leye-leye untuk tidur, tetapi untuk berdiri. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan yang ada,
yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ini kan terjemahnya. Tapi sebenarnya kata-kata ini adalah kata-kata dalam konteks militer. Bahasa Yunaninya hopantokrator, yang maha kuasa. Tetapi sebenarnya ini lebih cocok diterjemahkan sebagai Allah bala tentara surga. Elohei Sefaot. Sefaot itu artinya bala tentara surga dengan kekuatan militer yang sangat besar dan panglimanya adalah Bapa sendiri. Jadi selalu konteks militer yang dimana Tuhan adalah sang penguasa dari semua serdadu-serdadunya Allah. Yesaya 37 ayat 16 juga dituliskan sebagai Adonai Shefaot, Allah bala tentara surga. Terjemahnya Tuhan semesta alam. Ini juga gak salah sebenarnya, tapi kurang dalam. Maksudnya apa? Allah yang menjadi bala tentara surga. Dan ada banyak sekali gelar-gelar kemiliteran Allah, misalnya Keluaran 15 ayat 3 dalam nyanyian Musa. Adonai Ish Milchama, Adonai Shmo. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itu namanya. Jadi selalu konteks militer. Dan juga sang pemazmur menggambarkan Allah dalam konteks militer. Mazmur 24 ayat 8. Siapakah Raja Kemuliaan? Tuhan Jaya Perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Adonai Gibor Milchama. Dia yang menjadi pahlawan di dalam peperangan. Adonai Sefaot. Kurios Pantokrator. Allah bala tentara surga. Kalau kita adalah warga negara kerajaan surga, maka kita adalah bala tentaranya. Kembali kepada ayat utama kita, Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal, dwell, berdiri, bersiap seperti seorang tentara, maka engkau akan hidup. Ayat 5 sekarang kita baca. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal berdiri bersiap di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Perjamuan kudus dalam bahasa Ibrani ini menarik. Dalam bahasa Ibrani untuk perjamuan kudus itu berasal dari kata dafak. Dafak itu verbnya, kata kerjanya dafak. Dan nominanya itu defekut. Kata dafak itu artinya mencium, nempel. Jadi momen kita ketika melakukan perjamuan kudus itu adalah seolah-olah seperti saat kita berciuman. Mempelai perempuan Allah dengan sang mempelai laki-laki. Defekut, kemelekatan, holy community. Nah, sekarang kita akan mempelajari pelajaran dari Rabi Shaul. Saya suka mengucapkan Rabi Shaul daripada Rasul Paulus supaya mengingatkan kita bahwa dia adalah seorang Yahudi yang paham akan Torah dan banyak sekali kata-kata dari Rasul Paulus itu yang seolah-olah nyeleneh dan kita anggap itu seolah baru, tetapi sebenarnya itu adalah penjelasan dari kitab Torah karena dia adalah seorang ahli Torah. Efesus 4 ayat 15 sampai 16. Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala daripadanya seluruh tubuh rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan pembangunan dirinya ke dalam kasih. Nah, kita semua diciptakan dengan kemampuan yang berbeda-beda. Ada satu orang yang talentanya rasanya itu banyak sekali. Dia ini bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa. Kepada orang-orang yang diberi talenta banyak, dia dituntut banyak. Kepada orang-orang yang diberi talenta lebih sedikit, dia dituntut lebih sedikit. Kepada orang-orang yang hanya memiliki satu talenta saja, ya dia bertanggung jawab even hanya satu talenta. Yohanes 15 ayat 6.
Barang siapa tidak tinggal berdiri bersiap di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering dan kemudian dikumpulkan orang lalu dicampakkan. Dan Rabi Saul kemudian memberikan satu pengajarannya, maka keselamatan kalau sudah diterima bukannya untuk leyeh-leyeh, bukannya untuk hanya menunggu berkat Tuhan saja turun dari langit, aset nambah, rekening nambah, baju bagus, pakaian luxury, mobil ganti, no. Ya. Tetapi kita semua dituntut untuk mengejarkan keselamatan dengan takut dan gentar. Jadi di sini ayat ini memberikan suatu konfirmasi bahwa keselamatan itu tidak hanya diterima, disimpan, udah, no. Tapi dikerjakan dengan takut dan gentar. Karena kalau tidak berkarya, tidak sprout out. Seperti sifat dari pohon anggur itu, dia nggak berguna maka dia akan dibuang dan akan dibakar. Jadi jangan hanya berpikir kalau sudah ke gereja lalu sudah tidak mengerjakan apa-apa. Kerjakanlah keselamatanmu. Stay ready in Jesus. Dan bahkan Rabi Shaul memberikan suatu penggambaran yang sangat indah dalam Efesus 6 ayat 18. Ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Perhatikan. Lagi-lagi apa? Konsep militer. Yang berdiri. Bukan duduk leha-leha. No. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Bukan leye-leye. Sesuatu yang kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi kalau berdoa, jadi doanya itu bukan doa leye-leye nungguin berkat, tapi doa dalam keadaan bersiap-siap. Inilah yang dikabulkan Tuhan. Jadi bukan sekedar doa terus nanti kamu dikasih, enggak. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Berdiri, bersiap seperti tentara. Ada amin di sini, siap? Amin. Nah, jadi kalau kita membaca ayat emas ini sekarang, ya, kita sekarang membacanya berbeda. Ya, kita baca bersama-sama. Jikalau kamu tinggal berdiri, bersiap di dalam aku dan firmanku tinggal berdiri, bersiap di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini kita membacanya dengan benar karena ada lost in translation. Bukan salah terjemahan tapi lost in translation, kedalaman makna ini hilang gara-gara diterjemahkan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang sebenarnya Yesus memilih kata khusus untuk tinggal adalah tinggal berdiri bersiap seperti tentara. Konteks militer. Dan bahkan Tuhan Yesus ketika di Taman Getsemani pun Yesus meminta muridnya untuk menyertainya berdiri bersiap. Tinggallah minum. Ya. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah minum, berdiri, bersiap dan berjaga-jagalah. Nah, kalau kita terjemahkan dengan berdiri bersiap untuk berjaga-jaga, nyambung kan? Jadi Yesus Kristus dalam bahasa Ibrani ngomong sama Petrus, sama murid yang dikasihnya Yohanes, tinggallah di dalam aku. Imdubi, bukan tinggal biasa leye-leye, leha-leha, makanya ngantuk karena duduk.
Kalau berdiri bersiap, 1 jam saja kamu nggak bisa tahan. Ya, jadi inilah permintaan Yesus Kristus. Tinggallah meno di sini dan berjaga-jagalah. Berdiri bersiap. Inilah yang juga konteks yang diceritakan oleh Rabi Shaul. Keren ini. Dia mengerti pengajaran Yesus Kristus dalam konteks militer. Sehingga dalam Efesus 6 ayat 14 sampai 18. Rasul Paulus, Rabi Shaul menuliskan begini. Berdirilah tetap. Berikat pinggangkan kebenaran. Berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan. Dan kemudian apa? Pedang roh yaitu firman Allah. Perhatikan, senjata Allah yang ketujuh. Di sini Rabi Shaul tidak memberikan perlambangan. Doa ditulis dengan doa saja. Padahal ini pun juga senjata rohani kita. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya dengan segala orang kudus. Jadi Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia dipenjara di Roma. Bayangin kalau Rasul Paulus dipenjara di Roma, dia melihat para tentara Romawi itu lalu lalang menggunakan senjata-senjata ini, tetapi ada satu senjata yang enggak mereka bawa. Kira-kira apa yang enggak mereka bawa? Baju zirah tetap mereka pakai, sepatu tetap mereka pakai, ya kan? Perisai tetap mereka pakai, ketopong, helm tetap dipakai, ya. Tapi ada yang enggak dipakai. Apa? Tombak atau panah. Nah, karena ini konteksnya di dalam penjara, Rasul Paulus enggak melihat panah, enggak melihat tombak, tetapi panah dan tombak adalah senjata jarak jauh. Ya, jadi kita bisa melihat, membayangkan kira-kira waktu itu Rasul Paulus itu nulis di dalam penjara, ngelihat dia sedang dijaga oleh para tentara Romawi, dia melihat semua persenjataan kecuali persenjataan jarak jauh. Nah, itu kira-kira terjadi pada sekitar tahun 60 sampai 62 Masehi. Jadi persenjataan rohani yang ditulis dalam Efesus ayat 6 ini adalah yang pertama, ikat pinggang kebenaran. 2, baju zirah keadilan. 3, kasut kerelaan. 4, perisai iman. 5, helm keselamatan. 6, pedang roh firman Allah. Yang ketujuh adalah doa dan permohonan, berjaga-jaga di dalam doa. Kalau boleh saya menggambarkan, ini adalah tombak dan panah. Kalau saya boleh menambahkan, ya. Enggak setuju juga enggak apa-apa. Karena memang enggak ditulis di Alkitab. Jadi doa adalah persenjataan jarak jauh. Dan doa ini selalu menjadi senjata kita yang paling ampuh, menjadi jembatan kita, umatnya, dengan Bapa kita di surga. Mazmur 141 ayat 2 bahkan menggambarkan doa itu setara dengan persembahan korban. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat puji-pujian, mas'at kapai, tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Jadi konteks Alkitab kita bukan konteks leha-leha, tapi konteks berkarya. Berdiri siaga di dalam kasih. Karena kasih adalah atribut Allah, kasih adalah undang-undang Allah, dan kasih yang bersiap-siap untuk bekerja. Kasih adalah atribut Allah. 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal Allah dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita, karena Allah adalah pengharapan. Bukan.
Allah adalah iman. No. Ya. Tapi Allah adalah kasih. Di dalam kasih memberikan pengharapan. Di dalam kasihnya memberikan iman. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi tinggal siaga bersama Tuhan, inilah konsep Allah. Karena kita adalah anak-anaknya, para tentaranya, tidak ada konsep leha-leha. Ya, tetapi leha-lehanya tentu seperti konsep ketika Adam bekerja di Taman Eden tanpa berpeluh. Kenapa Adam berpeluh? Kenapa kemudian ada problema-problema? Karena manusia yang jatuh ke dalam dosa. Dan ketika kita berkarya, berdiri di dalam Kristus dan doa kita dijawab oleh Tuhan, untuk kebesaran kerajaannya, doa yang demikianlah yang mujarab, yang pasti dijawab oleh Tuhan, yang bukan egosentris. Selama ini kita doanya terlalu egosentris, supaya mertuaku baik, supaya aku dapat mantu, supaya hubunganku dengan suamiku kembali pulih. Semuanya permintaan untuk aku. Tetapi ketika kita tinggal bersiap di dalam Kristus, Anda nggak perlu meminta seperti kata Raja Daud tadi, kalau Tuhan adalah gembalaku, minta, pengen. Nggak sempat tuh. Mazmur pasal 23. Dan dalam hal ini, kita menjadi orang-orang yang menang. Perhatikan. Wahyu 3 ayat 12 menuliskan, barang siapa menang, ia akan kujadikan pilar. Ya, kata Soko guru ini kayak guru bukan ya, maksudnya itu pilar. Di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Jadi disinilah kita menjadi pilar-pilar kerajaan Kristus. Ada amin di sini? Berdiri, bersiap di dalam Kristus, bukan leha-leha. Bahkan di sorga nanti konsepnya apa? Berdiri. Tetapi bukan bekerja berpeluh seperti manusia telah jatuh ke dalam dosa, tetapi kita bekerja di dalam kesukaan di dalam Kristus. Ada amin di sini? Saya undang para singer. Sampai mendung